Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjabarkan hasil kerja kami. Di sini kami mengangkat judul tentang neraca bahan makanan Probolinggo 2021. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Delvita Marlinda sebagai moderator, Ulfi Lutfiah, M. Akbar Abani, dan Putra Fajar Setiawan. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Akbar Abani. Kepada Akbar dipersilakan. Neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan NBM merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan, food supply, dan penggunaan pangan, food utilization, sehingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah, negara, atau provinsi, kabupaten, kota dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan NBM. Satu, dapat memberikan informasi berupa data tentang jenis dan jumlah penduduk bahan makanan, pengadaan, serta semua perubahan-perubahan yang terjadi sehingga suatu komoditi pangan tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Probolinggo dalam suatu kurun waktu tertentu. Dua, dapat digunakan sebagai data untuk menganalisa tingkat ketergantungan Kabupaten Probolinggo terhadap daerah lain, baik di tingkat pengadaan maupun tingkat ketersediaan aneka ragam kebutuhan pangan bagi penduduknya. Tiga, tersedianya NBM merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk melalui pendekatan kalori, protein, dan lemak. NBM yang lengkap, berkesinambungan, dan tepat waktu akan sangat berguna untuk memantapkan kebijakan pangan secara menyeluruh dan bahkan sangat berguna bagi perencanaan program-program yang berkaitan dengan masalah pangan dan gizi secara umum. Neraca bahan makanan Probolinggo 2021. Faktor yang menguntungkan dalam pemakaian neraca bahan makanan. Satu, dapat menggambarkan imbangan antara persediaan pangan dihubungkan dengan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Dapat dibandingkan terhadap konsumsi pangan yang nyata dari survei konsumsi pangan. Dua, bila persediaan total energi yang dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan tidak banyak berbeda, maka diduga tidak terdapat masalah kekurangan gizi serius bila distribusinya merata. Namun demikian, bila persediaan jauh lebih rendah dari perkiraan kebutuhan, maka dapat menyebabkan masalah kekurangan gizi berat. Tiga, secara mudah dapat menggambarkan perkiraan persediaan zat gizi dari berbagai kelompok jenis pangan seperti energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Empat, sangat berarti sebagai alat komunikasi di antara para ahli gizi, pertanian, dan ekonomi. Terima kasih Akbar atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putra Fajar Setiawan. Kepada Putra dipersilakan. Oke, selanjutnya yakni mengenai ketersediaan energi dan protein 2021 pada Kabupaten Probolinggo. Jadi yang pertama yakni tentunya pada bahan pangan terdapat padi-padian, makanan pati, gula, buah biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak, dan serta lemak. Untuk energi kalori ini terdapat beberapa penjelasan pada bahan-bahan pangan tersebut. Dapat teman-teman lihat pada tabel berikut ini. Begitu pula untuk protein, ini dalam hitungannya gram per hari untuk protein, untuk energi kalori per hari, dan untuk lemak sama seperti protein yakni gram per hari. Di mana padi-padian memiliki energi paling besar yakni sebanyak 2101 kalori per hari, dan paling rendah yakni susu yakni pada tingkat 12 kalori per hari. Dan untuk protein paling banyak yakni padi-padian sebanyak 46,98 gram per hari,
dan paling rendah yakni makanan berpati sebanyak untuk protein paling rendah yakni minyak dan lemak sebanyak 0,0 gram per hari. Dan untuk lemak paling banyak yakni padi-padian di angka 18,76 gram per hari dan paling rendah yakni ikan sebanyak 0,23 gram per hari. Jadi untuk total keseluruhan energi dapat dikumpulkan yakni 3019 kalori per hari, protein sebanyak 72,04 gram per hari, dan lemak sebanyak 48,81 gram per hari. Ini terbagi menjadi nabati dan hewani, dapat teman-teman lihat pada tabel tersebut. Dan selanjutnya yakni persentase ketersediaan energi tahun 2021 pada Kabupaten Probolinggo. Sama seperti tabel sebelumnya, yakni terbagi menjadi beberapa bahan pangan seperti padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, serta yang lainnya. Di mana padi-padian tetap berada pada posisi atas, yakni sebanyak 2101 kalori, serta dengan persentase sebanyak 95,5% dari keseluruhan bahan pangan yang ada. Dan untuk buah atau biji berminyak itu berada pada tingkat paling bawah, yakni 4 kalori, dengan persentase juga paling bawah sebanyak 0,2%. Dengan jumlah kalorinya yakni 3019 kalori, dan untuk persentasenya ketersediaan energi sebanyak 137,2%. Terima kasih Putra Fajar atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfi Lutfiak. Pada Ulfi dipersilakan. Susunan tingkat ketersediaan energi. Di sini ada padi-padian yaitu 95,5. Yang kedua itu ada umbi-umbian yaitu 5,6. Yang ketiga itu ada pangan hewani yaitu 7,6. Yang keempat itu minyak dan lemak 12,0. Yang kelima ada buah atau biji berminyak. Yang ketujuh itu ada kacang-kacangan 0,7. Yang ke-8 itu ada gula yaitu 4,6. Yang ke-9 itu ada sayur-sayur dan buah-buahan 10,9. Dan yang ke-10 itu lain-lainnya 0,0. Kesimpulan dan penutup. Nomor 1 itu neraca bahan makanan (NB) merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan, food supply, dan penggunaan pangan food unitization sehingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah, negara, atau provinsi, atau kabupaten atau kota dalam suatu kurun waktu tertentu. Yang kedua, dengan menggunakan angka tetap tahun 2021 diperoleh AKE sebesar 3,019 kalori per hari, 72,4 protein gram per hari, dan 48,81 lemak gram per hari. Hasil tersebut melebihi standar yang ditetapkan oleh WNPG yaitu 2,400 KKL per cup per hari dan kecukupan protein sebesar 3 gram per hari. Terima kasih telah mendengar penjelasan ini hingga akhir. Tidak perlu tepuk tangan karena cinta kami telah bertepuk sebelah tangan. Oke, mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih Ulfi atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih karena saya membuka, jadi saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.